Sebelumnya, terpujilah Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Samaneri Yejawademi. Di sini saya akan membahas topik mengenai cara kita ikhlas menghadapi keadaan yang tidak kita inginkan yang akan berbuah kebahagiaan. Sebelum kita membahas topik tersebut, pastinya dalam kita menjalani kehidupan banyak sekali tantangannya, seperti penderitaan. Semua manusia yang terlahir di dunia pasti akan mengalami penderitaan. Contohnya, ketika kita berkumpul dengan orang yang sangat kita benci, itu merupakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Kita juga sebagai manusia pasti memiliki rasa kebencian terhadap manusia lain, di mana rasa kebencian tersebut membuat penderitaan kita semakin bertambah. Terutama pada anak-anak usia remaja, mereka sangat sering sekali membenci seseorang karena anak-anak usia remaja tersebut masih belum bisa memikirkan apa resikonya. Kita bisa dilahirkan di dunia mungkin karena karma timbunan masa lampau kita berbuah. Ya, kita harus bisa menjalani kehidupan walaupun kita sering sekali menjumpai penderitaan yang tidak kita inginkan. Kita terlahir kembali di dunia, ya kita harus bisa menjalani kehidupan yang walaupun nantinya sangat menyedihkan ataupun bahagia. Pastinya di lingkungan sekitar rumah kita banyak sekali hal yang tidak kita inginkan tetapi terjadi. Contohnya saja ketika kita ingin tidur, tetapi tetangga sebelah menghidupkan musik. Mesti kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu merupakan penderitaan bagi kita, namun orang lain tidak mengerti karena ya orang lain tidak tahu kita sedang melakukan apa. Apa dampaknya ketika orang tersebut menghidupkan musik untuk orang lain. Ya kita harus bisa mengerti. Mungkin orang yang berada di sekeliling kita sedang bernyanyi atau sedang menghafalkan lagu. Yang banyak saya jumpai di kehidupan sekeliling rumah saya, banyak sekali terjadi rasa iri karena mungkin anak tetangga kita lebih disayang orang tuanya atau bagaimana, mesti kita merasa iri. Terus timbullah kebencian kepada kedua orang kita. Kenapa kok saya gak pernah disayang sama orang tua saya, sedangkan anak tetangga yang berada di dekat sekeliling rumah saya disayang, selalu dibangga-banggakan, tetapi tidak terjadi pada diri kita. Rasa tersebut membuat kita benci akan keadaan dan pasti kita memikirkan hal-hal
yang negatif dan membuat kita merasa tidak ingin hidup kembali hanya karena ya kita hidup cuma menghadapi penderitaan. Apalagi banyak sekali anak-anak di usia remaja yang sedang nakal-nakalnya tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Mungkin ya kan karena sudah besar, tetapi banyak sekali anak-anak tersebut tidak diperhatikan sehingga mereka menjadi sangat liar, bergaul dengan bebas. Saya pernah mengalami itu semua, tetapi saya harus bisa berpikir positif. Cara kita menghadapi keadaan yang tidak kita inginkan dengan ikhlas, namun pasti nantinya akan berbuah bahagia. Ya, kita harus bisa berpikir positif. Perbuatan yang kita lakukan atau ucapan itu berawal dari pikiran. Kita membenci seseorang itu karena dari pikiran. Ketika kita berpikir negatif, ya kita pastinya akan membenci orang tersebut. Misalkan kita mempunyai teman tersebut melakukan sesuatu hal yang tidak kita suka, namun disukai oleh orang lain. Ya, kita mengambil pikiran positif. Yang dilakukan oleh teman kita itu banyak disukai, kenapa kita tidak menyukai? Kita harus bisa berpikiran positif. Kita tidak boleh melihat orang tersebut dari pikiran kita yang negatif. Apalagi kita hidup jauh dari orang tua, pasti kita banyak sekali memikirkan hal yang negatif. Entah itu kita seperti tidak diperhatikan atau bagaimana, itu hanya pikiran kita saja. Orang tua juga mesti sibuk untuk mencari uang agar anaknya bisa sekolah. Orang tua pun sudah merawat kita dari kecil sampai besar. Tidak mungkin kita selalu bergantung kepada kedua orang tua kita. Ya karena kita sudah besar, sudah remaja, sudah bisa berpikir lebih dewasa, tidak seperti anak-anak. Saya tahu, pasti anak-anak zaman sekarang banyak mengeluh karena keadaan yang dimiliki oleh usia-usia anak remaja seperti saya. Kebanyakan tidak mereka inginkan namun terjadi. Ya, mau gimana lagi? Kalau sudah terjadi, kita ya hanya bisa menghadapi, ikhlas. Kita tidak bisa menolak karena ya itu sudah menjadi keadaan yang seharusnya kita jalani. Saya pribadi pernah mengalami di mana masa-masa saya tidak mau menjalankan keadaan tersebut, tetapi harus dijalankan. Ya karena saya tidak setuju, saya menolak. Tapi saya harus dipaksa menerima
diterima dan dijalani sampai saya akhirnya nanti mungkin sudah tidak ada. Saya dipaksa untuk menjalani keadaan tersebut. Awalnya tidak setuju, tetapi ya itu tadi, kita harus bisa berpikir positif bahwa keadaan tersebut tidak selamanya berdampak negatif bagi kita, tetapi pasti ada dampak positifnya. Walaupun kita selalu melihat keadaan tersebut selalu membuat kita tertekan, menangis, sering mengeluh, dan lain-lain. Kita sebagai anak remaja harus bisa membuka pikiran kita seluas apapun, karena jika kita selalu berpikir negatif, kita tidak menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi jika kita berpikiran positif, mungkin keadaan tersebut membuahkan pembelajaran yang sangat berharga, yaitu dengan kita menyadari bahwa hidup itu harus dijalani dengan ikhlas, kuat, dan kita pasti percaya bahwa nantinya dengan kita selalu menjalankan kehidupan dengan ikhlas, pasti akhirnya akan bahagia. Saya juga pernah mengalami kejadian yang sangat tidak diduga, dan sepertinya saya itu goblok ya, tapi ya itu keadaan yang membuat saya berpikir bahwa anak-anak seusia saya banyak sekali berpikiran bahwa kehidupan itu hanya untuk digunakan sebagai bersenang-senang, berfoya-foya, tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Dengan keadaan tersebut, saya mulai sadar bahwa di mana orang tua saya bekerja dengan keras, tetapi saya seperti itu. Dan malah lebih bodohnya lagi, saya berpikiran bahwa kedua orang tua saya itu tidak pernah memikirkan saya, tetapi sebenarnya mereka sibuk membiayai kehidupan sehari-hari kita. Pesan saya untuk kalian semua, terimalah keadaan yang kalian alami, ya walaupun itu tidak sejalan dengan apa yang kalian inginkan, tetapi harus dijalani dengan kuat, ikhlas, pasti akan berbuah dengan kebahagiaan. Pasti. Ya walaupun kita tidak tahu kita akan bahagia, tapi pasti kita akan bahagia. Semangat untuk para remaja yang banyak sekali mengalami masalah. Jangan mengeluh, tetap semangat. Percayalah bahwa kita itu pemuda yang sangat kuat. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.